Coba bayangkan, mobil yang kamu lihat di jalan, truk tambang yang melintas, perkebunan sawit yang luas, serta cicilan kendaraan yang kamu dengar di iklan. Semua itu bisa saja berada dalam satu grup perusahaan. Pertanyaannya bukan lagi apa yang mereka jual, tapi bagaimana cara mereka dapat mengatur semuanya. Jawabannya bukan cuma modal, bukan cuma teknologi, tetapi struktur organisasi multinasional. Dan hari ini kita akan membongkar bagaimana sistem itu bekerja melalui studi kasus salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, Astra International Tbk. Halo semuanya, perkenalkan saya Florian dari kelas 23 SDM dengan NIM 3022311113 pada mata kuliah MSDM Global yang diampu oleh Bapak Robert Tua Barasa MM. Tujuannya dibuat video ini adalah untuk mengedukasi teman-teman sekalian dan juga menyelesaikan tugas pada mata kuliah MSDM Global. Oke, sebelum mulai kita kenalan dulu nih sama Astra International. Nah, jadi Astra International itu berdiri pada tahun 1957 dan berkembang menjadi salah satu grup usaha terbesar di Indonesia. Awalnya hanya perusahaan perdagangan, tetapi kini telah bertransformasi menjadi konglomerasi dengan bisnis yang sangat luas. Astra sendiri bergerak di berbagai sektor utama seperti otomotif, alat berat dan pertambangan, agribisnis, infrastruktur, jasa keuangan, hingga teknologi digital. Di sektor otomotif, Astra bermitra dengan perusahaan global seperti Toyota Motor Corporation, Daihatsu Motor Corporation, dan Isuzu Motors. Perusahaan ini memiliki ratusan entitas anak usaha dan memperkerjakan puluhan ribu karyawan. Skala sebesar ini tentu tidak mungkin berjalan tanpa sistem organisasi yang terstruktur dan terintegrasi. Dan di sini kita akan masuk ke dalam pembahasan utamanya. Setiap tubuh itu butuh otak, dan dalam perusahaan multinasional, otaknya adalah kantor pusat global. Pada Astra, pusat kendali ini berada di Jakarta. Disinilah keputusan strategis besar dibuat. Tapi jangan bayangin mereka ngatur hal kecil kayak stok ban di cabang daerah. Bukan kayak gitu. Mereka main di level strategi. Mau ekspansi ke bisnis baru atau enggak? Investasi triliunan ke sektor tambang layak atau enggak? Akuisisi perusahaan? Kemitraan internasional? Semua itu diputuskan di sini. Pada level ini, yang bekerja adalah Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Mereka memastikan visi perusahaan itu tetap pada satu arah. Terus, kalau kantor pusat salah ambil keputusan, gimana? Ya tentunya berefek pada anak cabangnya Astra di seluruh negara dong. Bayangin aja, kamu ada pada kapal bajak laut tanpa seorang navigator yang ahli, tanpa arah yang jelas, tanpa perhitungan yang matang, bisa-bisa semua awak kapal malah tersesat. Jadi, fungsi kantor pusat itu adalah untuk menentukan visi dan misi jangka panjang, mengontrol kebijakan keuangan, mengatur standar operasional, serta menentukan arah investasi. Mereka nggak turun langsung ke lapangan, tapi mereka dapat menentukan arah permainannya mau kemana. Ketika perusahaan sudah punya jaringan yang luas dan kerjasama internasional, muncul satu tantangan besar, yaitu perbedaan. Masalahnya bukan cuma jarak geografis, masalahnya adalah perbedaan karakter pasar. Indonesia punya gaya konsumsi tersendiri. Negara lain punya prioritas yang beda. Ada negara yang pasarnya stabil, ada juga yang pertumbuhannya cepat tapi penuh resiko. Kalau kantor pusat memaksakan satu strategi untuk semuanya, hasilnya bisa timpang.
Karena kondisi ekonomi itu naik turun, nilai tukar juga bisa berubah. Harga komoditas bisa anjlok, serta aturan pajak bisa diperbarui. Nah, disinilah divisi regional hadir untuk membaca situasi itu. Mereka memantau tren di satu kawasan secara keseluruhan. Mereka melihat pergerakan ekonomi, kebijakan pemerintah, bahkan perubahan perilaku konsumen. Contohnya gini, kalau di satu kawasan daya beli masyarakat sedang melemah, regional bisa menyarankan promosi yang lebih agresif atau penyesuaian harga. Tetapi, kalau kawasan lain justru sedang tumbuh cepat, mereka bisa dorong pembukaan cabang baru atau peningkatan distribusi. Regional itu bukan sekedar menyampaikan pesan dari pusat. Mereka memberikan sebuah feedback. Mereka bisa berkata ke pusat seperti ini. Pak, strategi ini bagus. Tapi untuk kawasan kami perlu sedikit penyesuaian. Maka dari itu, kalau level ini nggak ada, kantor pusat bisa terlalu jauh dari realita. Sebaliknya, tanpa regional, tiap negara bisa jalan sendiri-sendiri tanpa arah yang sama. Jadi ibaratnya kacau balau gitu. Regional itu menjaga keseimbangan. Mereka memastikan semua visi itu harus tetap sama dan tidak boleh kehilangan fleksibilitasnya. Maka dari itu, pada perusahaan besar seperti Astra International, keseimbangan itu sangatlah penting. Di Indonesia sendiri, Astra punya banyak lini bisnis. Otomotif mungkin yang paling terlihat, tapi di belakangnya ada alat berat, tambang, agribisnis, jasa keuangan, serta lainnya. Setiap sektor itu punya risikonya tersendiri. Harga batu bara turun, bisnis alat berat bisa terdampak. Penjualan mobil melambat, pembiayaan juga ikut terkena imbasnya. Level nasional itu harus sigap membaca semua itu. Tugas mereka untuk memonitor angka penjualan harian, mengevaluasi performa cabang, serta berdiskusi soal strategi pemasaran. Dan kalau ada masalah, mereka nggak bisa menunggu terlalu lama. Mereka harus mengambil keputusan dengan cepat. Misalnya, kalau penjualan di suatu wilayah menurun, mereka bisa mengatur ulang distribusi, memperkuat promosi, atau enggak melakukan efisiensi biaya. Dan disinilah tekanannya paling terasa. Soalnya, kalau targetnya nggak tercapai, dampaknya bakal langsung terlihat di laporan keuangan. Cabang negara itu seperti ruang kendali utama di lapangan. Mereka harus menjaga keseimbangan antara mengikuti arahan pusat dan menyesuaikan dengan kondisi pasar Indonesia. Mereka bukan hanya pelaksana, tapi juga pengatur taktik yang paling sesuai. Terus bang, kenapa nggak semua dikendalikan dari pusat saja? Jadi semakin luas jangkauan sebuah perusahaan, akan semakin rumit juga cara mengaturnya. Dan kerumitan itu bukan cuma soal jarak. Masalah utamanya adalah perbedaan. Perbedaan kayak gimana tuh bang? Perbedaannya kayak Indonesia itu punya karakter pasarnya sendiri. Kalau Thailand punya kebijakan industri yang berbeda, Filipina itu punya dinamika ekonomi yang nggak sama, serta Vietnam punya pertumbuhan yang mungkin lebih agresif. Kalau kantor pusat membuat satu strategi besar lalu memaksakannya sama persis ke semua negara, hasilnya itu belum tentu efektif, karena pasar itu nggak bergerak dengan kecepatan yang sama. Ada negara yang ekonominya sedang naik, ada yang stagnan, bahkan ada yang sedang menghadapi tekanan nilai tukar. Divisi regional muncul untuk mengatasi keragaman itu. Mereka berdiri di tengah, nggak sejauh pusat dan juga nggak sedetail level nasional. Dan posisi mereka ini unik.
Mereka melihat satu kawasan secara menyeluruh. Misalnya, di satu periode tertentu, kawasan Asia Tenggara mengalami tekanan ekonomi akibat faktor global. Divisi regional akan membaca tren tersebut lebih dahulu. Mereka menganalisis data, membandingkan performa, serta melihat pola dari beberapa negara sekaligus. Lalu, mereka bisa menyampaikan ke pusat seperti ini. Kawasan ini perlu pendekatan yang lebih hati-hati. Jika sebaliknya, ada peluang besar di satu negara, regional bisa mendorong agar sumber daya difokuskan ke sana. Divisi regional juga mencegah ketimpangan antar negara. Kalau satu negara terlalu agresif atau barbar istilahnya, hingga berisiko tinggi, regional bisa memberikan peringatan pada negara tersebut. Dan kalau satu negara tertinggal jauh dari target, regional bisa memberikan dukungan tambahan. Tanpa adanya level ini, pusat bisa menjadi jauh dari realita juga. Kita ambil contoh gampangnya kayak gini aja deh. Divisi regional itu seperti pengatur tempo dalam orkestra besar, di mana pada orkestra tersebut semua pemain pasti punya alat yang berbeda. Tapi kalau ada yang gak bisa jaga tempo, musiknya pasti bakal menjadi berantakan. Sama halnya pada perusahaan besar seperti Astra International, di mana divisi regional itu harus benar-benar menjaga tempo dari perusahaan tersebut. Karena kalau satu kawasan terguncang, dampaknya bisa terasa sampai ke level global. Dan sekarang kita turun ke level nasional. Disinilah angka-angka itu menjadi kenyataan. Strategi dari pusat itu sudah jelas. Penyesuaian dari regional sudah ditetapkan. Tapi ketika semuanya masuk ke level negara, tantangannya menjadi berubah. Di Indonesia, bisnis Astra tidak hanya satu jalur. Ada otomotif yang berhubungan langsung dengan konsumen, ada alat berat yang terkait sektor tambang, ada agribisnis yang pengaruhi harga komoditas, dan ada juga jasa keuangan yang sensitif terhadap suku bunga. Salah satu contohnya, kalau sektor tambang melambat aja deh, permintaan alat berat pasti bisa ikut menurun. Jika itu terjadi, manajemen nasional tidak bisa diam. Mereka harus mengevaluasi ulang target, mereka harus mencari strategi efisiensi, mereka juga harus menyeimbangkan portofolio bisnis. Karena laporan keuangan nasional akan langsung menunjukkan hasilnya. Jika penjualan turun, dampaknya langsung terlihat. Jika distribusi terganggu, efeknya terasa cepat. Cabang negara berfungsi sebagai pusat kendali operasional. Mereka mengatur ritme bisnis sehari-hari. Mereka mengelola ribuan karyawan. Mereka memastikan standar kualitas tetap terjaga. Dan mereka mengatur pemasaran sesuai karakter konsumen yang ada di Indonesia. Yang paling penting, mereka harus cepat mengambil keputusan juga. Karena pasar itu bisa saja berubah dalam hitungan bulan. Kompetitor bisa meluncurkan produk baru, serta regulasi bisa berganti. Di level nasional, tidak punya kemewahan untuk bergerak lambat. Disinilah keseimbangan itu diuji. Mengikuti arah global, tapi tetap realistis terhadap kondisi lokal. Karena itulah, alasan level ini sangat menentukan keberlangsungan cabang negara pada perusahaan. Sekarang kita sampai di level yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu
unit lokal. Disinilah strategi besar bertemu manusia nyata. Semua keputusan di atas, semua rapat panjang, semua perencanaan akhirnya sampai di sini. Pelanggan datang ke dealer. Mereka bertanya soal harga. Mereka mempertimbangkan cicilan dan mereka menilai pelayanan. Jika pelayanan terasa profesional, rasa percaya akan tumbuh. Tapi jika proses terasa begitu rumit, rasa ragu juga akan muncul. Unit lokal adalah wajah perusahaan. Mereka nggak peduli seberapa hebat strategi global. Kalau eksekusinya buruk, reputasi bisa saja hancur seketika. Di era digital, reputasi menyebar sangatlah cepat. Satu pengalaman negatif bisa langsung menjadi viral. Jika sebaliknya, pengalaman positif bisa menciptakan loyalitas untuk jangka panjang. Unit lokal juga menjadi pusat informasi pasar. Mereka tahu tipe kendaraan mana yang paling diminati. Mereka tahu keluhan apa yang sering muncul. Mereka juga tahu pola pembelian pelanggan itu seperti apa. Maka dari itu, informasi sangatlah penting. Karena data yang paling jujur datang dari lapangan tersebut. Tanpa unit lokal yang aktif dan responsif, perusahaan akan kehilangan arah. Mereka adalah titik terakhir sebelum keputusan perusahaan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Kita sudah sampai nih pada bagian yang sering nggak dilihat oleh publik, tapi justru menjadi salah satu faktor paling penting dalam perusahaan multinasional, yaitu komunikasi organisasi. Karena memiliki struktur organisasi yang besar saja sebenarnya belum cukup. Bayangin aja, perusahaan sebesar Astra International Tbk memiliki ribuan karyawan, ratusan unit operasional, dan aktivitas bisnis yang terjadi setiap hari. Kalau semua bagian ini bergerak tanpa koordinasi yang jelas, yang terjadi kemungkinan besar bukan pertumbuhan, tapi kekacauan. Dan kalau organisasi sudah kacau, biasanya rapatnya itu jadi makin banyak. Masalahnya, rapat yang terlalu banyak kadang malah membuat orang bingung. Ini kita rapat untuk menyelesaikan masalah atau rapat hanya untuk membahas kenapa sih kita terlalu banyak rapat gitu? Dan bahkan kalian juga bingung kan artinya apa? Ya kurang lebih gitu deh contohnya. Nah, untuk mencegah hal seperti itu, perusahaan multinasional biasanya menggunakan sistem komunikasi dua arah. Yang pertama, itu disebut top-down communication. Artinya, informasi dan keputusan strategis bergerak dari atas ke bawah. Contohnya kayak gini. Misalnya, kantor pusat menetapkan sebuah target pertumbuhan atau arah strategi baru. Strategi tersebut kemudian disampaikan kepada divisi regional. Divisi regional akan menyesuaikan strategi itu dengan kondisi kawasan. Setelah itu, cabang negara menerima arahan tersebut dan memulai membuat rencana operasional. Misalnya menentukan pendekatan pemasaran, memperkuat distribusi, atau meningkatkan pelayanan pelanggan. Kemudian, rencana tersebut akhirnya dijalankan oleh unit lokal yang berinteraksi langsung dengan pelanggan. Jadi, kalau kita lihat dari atas ke bawah, alur strateginya cukup jelas. Dari keputusan besar di tingkat pusat hingga tindakan nyata yang terjadi di lapangan. Namun, komunikasi nggak berhenti sampai di situ aja. Karena kalau komunikasi hanya berjalan dari atas ke bawah, perusahaan bisa kehilangan informasi penting dari lapangan. Makanya, ada jalur komunikasi yang kedua, yaitu bottom-up communication. Ini adalah alur komunikasi yang bergerak dari bawah ke atas. Dan ini sama pentingnya dengan komunikasi dari atas. Untuk memahami bagaimana proses ini bekerja,
Mari kita lihat sebuah contoh situasi kecil berikut. Suatu hari, beberapa sales di showroom mulai memperhatikan sesuatu yang agak berbeda. Biasanya, pelanggan datang dengan pertanyaan yang mirip-mirip tentang harga, tentang cicilan, tentang promo. Tapi, dalam beberapa minggu terakhir, ada satu pertanyaan yang muncul jauh lebih sering dari biasanya. Mobil ini irit bensin nggak? Awalnya mungkin cuma 1-2 orang yang bertanya. Tapi lama-lama pertanyaan itu muncul lagi, dan lagi. Sampai akhirnya sales di showroom mulai sadar. Ini sepertinya bukan sebuah kebetulan. Biasanya kalau pola seperti ini muncul, ada sesuatu yang sedang berubah di pasar. Mungkin harga bahan bakar sedang naik. Mungkin kondisi ekonomi membuat orang lebih berhati-hati dalam pengeluaran, atau mungkin kompetitor baru saja meluncurkan produk yang dikenal lebih hemat bahan bakarnya. Apapun penyebabnya, satu hal sudah menjadi jelas, yaitu perilaku pelanggan sudah mulai berubah. Disinilah sistem komunikasi perusahaan mulai bekerja. Sales di unit lokal tidak hanya mencatat penjualan, mereka juga mencatat perilaku pelanggan. Pertanyaan apa yang sering muncul, keluhan apa yang paling banyak disampaikan, produk apa yang paling diminati. Semua informasi itu kemudian dimasukkan ke dalam laporan internal. Laporan tersebut dikirim ke level berikutnya, yaitu cabang negara. Di tingkat cabang negara, manajemen mulai melihat laporan dari berbagai unit lokal. Dan ternyata pola yang sama muncul di banyak wilayah. Banyak pelanggan mulai menanyakan efisiensi bahan bakar. Artinya, ini bukan kejadian di satu showroom saja. Ini sudah mulai menjadi tren pasar. Sekarang, situasinya mulai berubah. Yang awalnya hanya sebuah pertanyaan sederhana dari pelanggan, sekarang berubah menjadi informasi strategis. Di saat itulah, manajemen nasional kemudian mulai berdiskusi. Apakah tren ini cukup besar untuk mempengaruhi strategi pemasaran? Apakah perlu menonjolkan fitur efisiensi bahan bakar dalam kampanye promosi? Apakah perlu memberikan pelatihan tambahan kepada sales agar bisa menjelaskan keunggulan produk dengan lebih baik? Diskusi seperti ini mungkin terlihat oleh publik, tapi justru disinilah banyak keputusan penting mulai terbentuk. Jika tren ini dianggap cukup signifikan, informasi tersebut bisa diteruskan ke level regional. Regional kemudian membandingkan situasi di berbagai negara. Apakah tren yang sama juga terjadi di kawasan lain? Jika iya, maka strategi komunikasi produk bisa disesuaikan di tingkat regional. Dan akhirnya, informasi tersebut bisa sampai ke kantor pusat. Bayangkan aja, dari satu pertanyaan sederhana pelanggan di showroom, informasi itu bisa naik hingga mempengaruhi strategi perusahaan. Hal ini menunjukkan satu hal yang paling penting. Perusahaan besar tidak hanya bergantung pada keputusan dari atas. Mereka juga sangat bergantung pada informasi dari lapangan. Karena seringkali perubahan pasar pertama kali terlihat bukan di ruang rapat, tapi di tempat yang jauh lebih sederhana, seperti di showroom, bengkel, atau percakapan santai antar pelanggan dan sales. Disinilah pentingnya keseimbangan komunikasi dalam organisasi besar. Kalau komunikasi hanya berjalan dari atas ke bawah, perusahaan bisa kehilangan banyak informasi penting dari lapangan. Sebaliknya, kalau komunikasi hanya berjalan dari bawah ke atas, organisasi bisa kehilangan arah. Setiap unit bisa saja berjalan sendiri tanpa strategi yang jelas. Karena itu, perusahaan multinasional selalu berusaha menjaga komunikasi dua arah. Semakin besar organisasi, semakin besar juga risiko miskomunikasinya. Bayangkan aja, kalau satu kebijakan disalahpahami oleh banyak unit sekaligus, dampaknya bisa cukup besar. Makanya, perusahaan besar biasanya punya sistem koordinasi yang terstruktur. Ada laporan rutin, evaluasi berkala, dan rapat koordinasi.
memang terdengar formal, tapi tanpa sistem seperti itu, koordinasi akan jauh lebih sulit. Menariknya, kadang keputusan besar perusahaan justru berawal dari hal kecil. Bisa dari satu laporan sederhana, dari pola perilaku pelanggan, atau bahkan dari pertanyaan yang sering ditanyakan orang. Jadi, lain kali kalau kamu datang ke showroom dan bertanya sesuatu ke sales, siapa tahu pertanyaan itu bukan cuma dijawab, tapi juga dicatat, dianalisis, dan akhirnya ikut mempengaruhi strategi perusahaan. Lumayan juga kan? Dari sekadar tanya-tanya, ternyata bisa jadi kontribusi ke keputusan bisnis, walaupun mungkin tanpa kita sadari. Hehe. Kalau disimpulkan, struktur perusahaan multinasional itu sebenarnya seperti sistem yang saling terhubung. Ada kantor pusat yang menentukan arah besar perusahaan, lalu diteruskan ke divisi regional, cabang negara, sampai ke unit lokal yang menjalankan semuanya langsung di lapangan. Perusahaan seperti Astra International bisa tetap berjalan stabil karena semua level ini saling berkomunikasi. Strategi turun dari atas, sementara informasi dan kondisi pasar naik dari bawah. Jadi inti sederhananya, yang di atas bikin arah, yang di bawah itu bikin aksinya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu ya teman-teman untuk penjelasan perusahaan multinasionalnya. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata ataupun perkataan yang tidak mengenakan dalam video ini. Saya Florian, see you on the next video. Signing out, bye-bye.